Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dikna Askia Sinta Dinisa dengan NPM 1811010007 dari kelas L semester 6. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Eka Suci Indria, MPDI. Saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep pendidik dan peserta didik dalam perspektif Islam. Secara umum, pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Sementara secara khusus, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Dalam perspektif pendidikan Islam, peserta didik merupakan sebuah objek dan subjek. Oleh karena itu, proses kependidikan tidak akan terlaksana tanpa keterlibatan peserta didik di dalamnya. Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa yang memiliki sejumlah potensi atau kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan. Kemudian, beberapa kewajiban seorang pendidik dalam perspektif Islam menurut Imam Ghazali yakni: yang pertama, harus menaruh rasa kasih sayang terhadap murid, memperlakukan mereka seperti memperlakukan anak kita sendiri. Yang kedua yaitu tidak mengharapkan balasan jasa ataupun ucapan terima kasih, tetapi bermaksud mengajar itu untuk mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Yang ketiga yaitu memberikan nasihat kepada murid pada setiap kesempatan, bahkan gunakan setiap kesempatan untuk menasihati mereka. Yang keempat yaitu sang guru harus mengamalkan ilmunya dan jangan berlain kata dengan perbuatannya. Kemudian selanjutnya, ketika guru dihadapkan dengan problem peserta didik tidak kondusif di dalam kelas, maka pendidik harus menerapkan beberapa cara supaya kelas tersebut menjadi kondusif kembali. Yang pertama yaitu pendidik harus menerapkan metode atau model pembelajaran yang bervariasi. Kelas yang kondusif sangat dipengaruhi oleh mood siswa untuk mengikuti pembelajaran. Metode pembelajaran yang monoton dan itu-itu saja membuat siswa merasa jenuh dan bosan. Maka langkah baiknya kita dalam mengajar coba beberapa metode atau model pembelajaran yang menyenangkan agar siswa menjadi lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga perasaan bosan mengikuti pembelajaran bisa diminimalisir. Yang kedua, menjadi guru yang tegas. Biasanya suasana tidak kondusif disebabkan oleh guru yang kurang tegas terhadap anak didiknya, sehingga siswa kebanyakan bermain-main atau melakukan aktivitas lain, sementara gurunya sibuk menjelaskan. Alangkah baiknya kita seorang guru memiliki ketegasan agar murid lebih menghargainya. Tegas bukan berarti keras, namun lebih tepatnya memiliki soul insight atau karisma, sehingga murid lebih segan untuk melakukan hal yang kurang baik saat belajar. Yang ketiga yaitu menyepakati aturan bersama. Langkah selanjutnya yang bisa kita coba untuk mengatasi kelas yang tidak kondusif adalah membuat aturan bersama. Misalkan aturan tata tertib, perilaku dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk siswa tidak melakukan sesuatu yang di luar batas wajar. Yang keempat yaitu bercanda. Supaya pembelajaran bisa menyenangkan, terlalu serius juga kurang baik. Sebaiknya diselingi beberapa candaan, lebih tepatnya candaan positif. Dengan menyelingi pembelajaran dengan sedikit candaan, maka suasana pembelajaran tidak akan menjadi tegang dan tidak kaku, sehingga siswa lebih nyaman dalam belajar. Dalam proses pembelajaran, aktivitas belajar tidak selamanya dapat berjalan lancar. Kemungkinan ada saja masalah yang ditemukan.
terutama masalah kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Untuk masalah pemahaman materi yang disampaikan tergantung tingkat pemahaman dari masing-masing siswa itu sendiri. Ada siswa yang cepat memahami materi dan ada juga yang membutuhkan waktu lama untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Di sini ada salah satu cara yang mungkin bisa diterapkan di kelas, yaitu dengan membentuk bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok ini dapat dibentuk di dalam kelas. Misalnya, siswa yang sudah memahami materi yang diberikan oleh guru dikelompokkan dengan beberapa siswa yang kurang memahami materi. Dengan begitu, siswa yang kurang memahami materi tidak akan malu untuk menanyakan ketidakpahamannya kepada guru. Dia bisa menanyakan kepada teman sekelompoknya. Bimbingan kelompok ini juga bisa disebut dengan bimbingan teman sebaya, karena dari teman sebayanya sendiri mereka mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Baiklah, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.